Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rizkyansyah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu array dan bagaimana cara menggunakan array. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen data yang berupa atau beragam. Namun, secara khusus, Python sendiri tidak memiliki tipe data array bawaan. Sebaliknya, Python menggunakan struktur data yang disebut list. Nah, untuk tujuan yang mirip dengan array pada bahasa pemrograman lain. List dalam Python adalah kumpulan item yang diindeks dan diurutkan, yang artinya elemen-elemen dalam list memiliki posisi yang spesifik dan dapat diakses menggunakan indeksnya. List dapat berisi berbagai jenis data, termasuk angka, string, objek, dan bahkan list lainnya. Oke, di sini kita udah ada array yaitu dengan variabel nama dan indeksnya ada banyak. Ada nama-nama teman saya di kelas, lalu di bawahnya ada array dengan variabel karakter dengan ya karakter-karakter di sebuah game. Nah, kita bisa print array seperti biasa seperti ini. Nah, di sini kita melihat keluarannya yaitu sama seperti yang di atas. Lalu misalkan kita ingin keluarkan elemen yang di indeks 5, yaitu kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang keluar adalah Louis. Kita menggunakan codingan seperti ini, yaitu X sama dengan nama 5, yaitu adalah nomor indeksnya. Lalu kita print X-nya. Kita coba jalankan. Nah, yang keluar adalah Louis, karena Louis berada di indeks yang kelima. Kita lanjut lagi. Nah, di sini yaitu adalah ngeprint beberapa nama, hanya beberapa nama yang akan keluar pada hasil output nanti. Misalkan di indeks 6, 2, dan 4. Kita di sini adanya. Kita run, yang keluar adalah Rico, Taufik, dan Samuel. Karena Rico berada di indeks ke-6, Taufik ada di indeks kedua, dan Samuel ada di indeks ke-4. Lalu lanjut kita ke looping. Ini adalah looping. Karena for itu biasanya dipakai untuk looping dalam pemrograman. Di sini kita akan melooping array nama. Di sini yang sebelumnya tadi keluarnya samping kanan, dengan kita melooping array-nya, ini akan outputnya ke bawah. Nah, seperti ini. Dia ke bawah dari atas, Dimas, Raka, Taufik, dia ke bawah. Lalu lanjut kita ke len. Nah, di len ini, len itu dia menghitung banyaknya berapa banyak huruf atau isian yang ada di indeks ini. Misalkan kita di sini indeks 2, dia akan menghitung berapa banyak huruf yang ada di dalam indeks Taufik ini. Misalkan kita contoh seperti ini. Sebentar, kita tulis print X. Print X. Nah, kita coba run. Nah, di sini ada 6 karena di Taufik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf di dalam nama Taufik itu. Nah, misalkan kita ingin menghitung berapa banyak
isian dari array di variabel nama ini. Kita bisa menggunakan print len nama. Nah, seperti ini. Dia akan menghitung berapa banyak isian dari si array nama ini dengan variabel nama. Karena di sini keluarnya 10 karena di dalam variabel nama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 array. Lalu kita lanjut ke append. Nah, di append ini dia itu sama seperti menambahkan nilai arraynya. Di sini kita hanya ada 10 sampai Andra. Nah, dengan kita menggunakan append, dia itu menambahkan satu nilai elemen yang akan ditambahkan ke variabel nama ini. Kita coba run. Nah, kita bisa lihat yang sebelumnya hanya sampai Andra, kita di append ini menambahkan Alwin, jadi ditambahin ke sininya. Jadi 11 nih. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang sebelumnya ada 10 menjadi 11. Lalu lanjut ke yang clear. Yang clear itu untuk menghapus semua elemen dalam array. Nah, jadi dia itu semua elemen dalam array ini akan menghilang ketika kita run. Nah, tuh dia hanya munculnya seperti ini karena dia menghapus semua elemen yang ada di dalam array nama ini. Lalu kita lanjut ke copy, dia itu fungsinya adalah untuk membuat salinan array. Nah, dia akan menulis kembali semua elemen-elemen yang ada di array dengan variabel nama. Keluarnya hampir sama seperti di print nama saja gitu. Ya, nggak jauh beda. Itu sepengetahuan saya. Lalu kita ke yang count atau kita menghitung. Nah, di sini kita lihat nama Raka. Raka itu ada 1. Kita hitung dengan metode array menghitung ini. Kita run. Nah, munculnya 1. Jika kita tambah, misalkan Raka lagi di belakangnya, atau mungkin kita tambah lagi biar ada 3. Lalu kita run. Nah, jadinya 3 karena ada 3 Raka di sini. Dia itu jadi menghitung sebuah elemen dengan eh, nama atau variabelnya sama gitu. Misalkan angka, kalau angka misalkan 1, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 4. Nah, yang 4-nya ini ada berapa gitu. Nah, dia akan menghitung di situ. Lalu kita lanjut ke extend. Nah, extend ini akan menambah dari array yang pertama nama ini dan array karakter ini. Yang biasanya nih, yang kita lihat array nama, dia akan keluarnya seperti ini. Yaitu Dimas, Raka. Oh, ini masih ada tambahannya. Ya udah biarin. Lalu mana kita extend. Nah, yang extend ini dia akan menambah elemen-elemen dari si array karakter ini. Kita bisa lihat, kita run. Nah, ini yang normal, ini yang extend, yang di bawahnya ini. Dia jadi nambah karakter yang ada di variabel karakter ini. Jadi elemen yang ada di
variabel karakter ditambahin ke elemen variabel nama, seperti itu. Kita lanjut ke indeks. Nah, yang di indeks ini dia itu akan menyebutkan Samuel itu ada di indeks berapa. Misalkan kita lihat di sini Samuel, kita run. Kita run lagi. Nah, Samuel ada di indeks 4. Nah, di indeks 4. Mungkin coba kalau kita tambahin bisa tidak? Kita coba apakah akan ditambah? Oh, nggak bisa. Jadi hanya satu indeks saja yang terhitung. Misalkan kita ganti, ini kita lihat nih, kita Samuel 4, kita ganti, misalkan Farhan, Taran, nah di 7. Jadi dia itu bakal mencari variabel Farhan ini ada di indeks berapa. Tadi Samuel ada di 4 dan Farhan ada di 7. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke insert. Nah, di insert ini dia akan mengganti metodenya ini insert untuk menyisipkan elemen ke dalam array pada indeks tertentu. Misalkan kita taruh di indeks 4. Kita di indeks 4 yaitu Alwin. Misalkan kita run. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di 4 ini jadi Alwin. Yang sebelumnya yaitu adalah Samuel. Samuel diganti dengan Alwin karena kita menggunakan coding insert. Karena insert itu adalah menyisipkan atau menyelipkan elemen ke dalam sebuah elemen di dalam array nama. Lalu kita lanjut ke yang pop. Nah, pop ini itu adalah fungsinya itu menghapus dan mengembalikan elemen dari array. Kita lihat, kita pop nomor 6. Nomor 6 itu adalah Rico ya kalau nggak salah. Nah, Rico tidak ada di array sini. Jadi dia menghilang karena dihapus dengan menggunakan pop. Nah, bedanya pop dengan remove yaitu adalah pop menggunakan indeks, sedangkan remove itu menggunakan variabel. Jadi kayak kalau pakai remove ya harus pakai nama seperti ini. Misalkan Farhan. Kita remove Farhan. Nah, di sini Farhan tidak ada. Misalkan kalau yang pop itu menggunakan indeks ke-6, Farhan ke-7. Coba kita 7 atau mungkin 6 aja. Kita run. Nah, fungsinya hampir mirip sama. Bedanya yang pop itu menggunakan indeks, sedangkan yang remove itu menggunakan variabel atau menulis kembali elemen yang ada di array tersebut. Nah, lalu kita masuk ke reverse. Reverse ini adalah membalikan dari elemen-elemen yang ada di dalam array yang kita buat. Tadi depannya yaitu Dimas, Raka, Taufik, Alfa, Samuel, Luis, Rico, Farhan, Dika, Andra. Nah,
setelah kita menggunakan reverse, dia akan membalik. Jadi dari Andra, Dika ke Dimas, seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang sorting. Sorting ini lumayan menarik karena kita mengsort dari alfabet pertama yaitu A. Dari A menuju ke Z hingga Z. Jadi tidak perlu kita susah-susah untuk sorting manual. Kita hanya perlu menggunakan codingan sort seperti ini. Jadi dia akan mengsort seperti ini. Hasil keluarannya yaitu dari Alfa, Andra, Dika, Dimas, Farhan, hingga Taufik. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.